yang berjudul Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-anak. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anita dan rekan saya Miftah Naini Suhendra. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan bersama-sama membedah sebuah karya buku yang penting dan relevan dengan kehidupan sosial kita sehari-hari, yaitu buku yang mengangkat tema tentang analisis wacana ideologi gender media anak-anak, karya dari Sunarto MSI. Buku ini tidak hanya menawarkan kajian akademik, tetapi juga mengajak kita untuk lebih kritis terhadap konten media yang dikonsumsi oleh generasi muda kita. Buku ini merupakan hasil penelitian yang mendalam mengenai representasi peran gender dalam media anak-anak, khususnya majalah anak-anak Indonesia pada periode 1970 hingga 1990. Sunarto menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengungkap bagaimana ideologi gender dibentuk dan disebarkan melalui cerita-cerita dalam media tersebut. Penelitian ini menyoroti dominasi peran tradisional gender, di mana laki-laki sering digambarkan dalam peran publik dan produktif, sementara perempuan cenderung ditempatkan dalam peran domestik dan reproduktif. Buku ini juga membahas bagaimana ideologi patriarki mempengaruhi narasi dan karakter dalam cerita anak-anak, seperti implementasinya terhadap pembentukan persepsi gender pada anak-anak. Memang apa sih tujuan utama dari analisis wacana ideologi gender dalam media? Tujuan utama dari analisis wacana ideologi gender dalam pendidikan adalah untuk memahami bagaimana media membentuk dan mempromosikan ideologi gender yang tertentu. Analisis wacana ideologi gender dalam media bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkritik bagaimana media merepresentasikan gender dan bagaimana representasi tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap gender. Sunarto menggunakan pendekatan feminisme sosialis untuk menganalisis fenomena ini. Ia berpendapat bahwa akar penindasan terhadap perempuan berasal dari dua sistem besar, yaitu patriarki dan kapitalisme. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sementara kapitalisme mengeksploitasi peran perempuan, terutama dalam ranah domestik. Media anak-anak melalui tayangan seperti Doraemon, He-Man, dan Crayon Shinchan secara tidak sadar memperkuat nilai-nilai ini dengan menampilkan peran gender yang tidak seimbang. Misalnya, dalam kartun Doraemon, tokoh laki-laki seperti Nobita seringkali menjadi pusat cerita, sementara tokoh perempuan seperti Shizuka memiliki peran yang terbatas. Hal ini dapat membentuk pandangan anak-anak bahwa laki-laki lebih penting atau dominan dibandingkan perempuan. Selain itu, perempuan seringkali digambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki berperan di ranah publik. Sunarto juga menyoroti bahwa perempuan seringkali menghadapi beban ganda, yaitu bekerja di luar rumah dan tetap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Ia menyarankan agar ada kebijakan yang lebih adil, seperti pembagian jam kerja, yang mempertimbangkan peran ganda perempuan. Dengan demikian, perempuan tidak harus bekerja sama lamanya dengan laki-laki, mengingat tanggung jawab tambahan yang mereka emban di rumah. Bagaimana sih analisis wacana dapat digunakan untuk memahami ideologi gender dalam media anak-anak? Nah, analisis wacana dapat digunakan untuk memahami
ideologi gender dalam media anak-anak dengan cara mengidentifikasi dan mengkritik bagaimana media mempresentasikan gender dalam konten yang ditujukan untuk media anak-anak. Analisis wacana dapat membantu memahami bagaimana media membentuk citra dan identitas gender yang tertentu pada anak-anak, serta bagaimana citra dan identitas tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan sikap anak-anak terhadap gender. Lalu, apa saja sih contoh-contoh ideologi gender yang terkandung dalam media anak-anak? Ideologi gender dalam media anak-anak seringkali menggambarkan peran gender yang sesuai dan stereotip dan tidak seimbang. Contohnya, perempuan sering digambarkan sebagai karakter yang lembut, cantik, dan suka merawat. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai karakter yang kuat, berani, dan suka berpetualang. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi anak-anak tentang peran gender dan membatasi kesempatan mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Selain itu, media anak-anak juga seringkali menggambarkan perempuan sebagai objek yang pasif dan tidak memiliki kekuatan atau inisiatif. Sedangkan laki-laki subjek yang aktif dan berkuasa. Contohnya dalam film animasi, perempuan seringkali digambarkan sebagai putri yang menunggu diselamatkan oleh pangeran tampan, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai pahlawan yang kuat dan berani. Secara keseluruhan, buku ini mengajak kita untuk lebih kritis terhadap konten media anak-anak dan mendorong representasi gender yang lebih seimbang dan adil. Sunarto menekankan pentingnya kesadaran akan bagaimana media dapat membentuk pandangan anak-anak tentang peran gender dan perlunya perubahan dalam representasi tersebut untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara. Membaca buku ini bukan hanya soal memahami teori dan data, tetapi juga tentang membangun kesadaran baru bahwa keadilan gender harus dimulai sejak dini, termasuk dari media yang dikonsumsi anak-anak. Semoga melalui bedah buku kali ini, kita dapat menggali wawasan yang bermanfaat dan mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan media yang lebih setara dan berkualitas. Membaca buku ini bukan hanya soal memahami teori dan data, tetapi juga tentang membangun kesadaran baru bahwa keadilan gender harus dimulai sejak dini, termasuk dari media yang dikonsumsi anak-anak. Semoga melalui bedah buku ini, kita dapat menggali wawasan yang bermanfaat dan mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan media yang lebih setara dan berkeadilan. Buku ini cocok bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana media mempengaruhi pandangan anak-anak tentang peran gender dan pentingnya representasi yang adil dan dalam media. Baiklah, mungkin itu saja bedah buku dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.